Halo Halo semuanya. semuanya. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Kak Susila dari PMR Wira Satuan Inti. Gimana kesibukannya dia menjadi PMR, kenapa bisa jadi Satuan Inti. Nah, cukup sampai sana-sana aja. Dan apa manfaat yang dia dapatkan selama menjadi Satuan Inti. Kenapa saya bilang begitu? Karena bentar Kak Susilanya mau tamat sekolah. Benar Bener nggak? sekali, Ya itu pun benar kalau sekali lulus ya. Kak. Iya, iya sih. Soalnya belum ujian Kak Oh ya. ya. Jadi nggak usah perkenalan lagi. Kayaknya Kak Susila sudah semua tahu. Anjay. Terkenal kan? Nggak apa, santai aja. Saya juga ya lumayan terkenal lah. Ya Nah, di markas saja. di markas saja. Karena ini penontonnya penonton markas saja, soalnya nggak mungkin Bener ke ya. seluruh Indonesia. Oke, yang mau saya tanyain, apa yang membuat Susila nyaman di PMI? Wah, pertanyaannya sedikit membuat terharu Iya. dan sedikit membuat senang karena tumben ditanya seperti itu ya guys ya. Jadi yang membuat nyaman di PMI itu rasa persaudaraannya yang kuat, kegiatannya yang banyak, dan memberikan edukasi ataupun pengalaman pribadi kepada saya Kak sendiri. Yang pertama itu waktu kita kan kalau kegiatan biasa-biasa gitu kan kayak nggak kenal gitu loh dia Kak ya. Kalau misalnya kita tuh tanpa mengenal satu sama lain ikut markas, ikut kegiatan kan kayak nggak seru tanpa membuat kenangan dalam suatu kegiatan atau dalam suatu hubungan kita bersama teman gitu sih Kak. Buat nyamannya itu yang pertama ada kakak-kakak yang care sama kita, kegiatannya sih, dan view pada saat kegiatan itu Kak. Soalnya kan PMI itu kan mengadakan kegiatan biasanya nggak di Singaraja aja, di Buyan, foto dapet, ya nggak sih Kak ya, foto dapet. Terus pengalaman dapet, apalagi mendakinya Kak. Ya. Seru banget loh guys. Bisa pegangan tangan ya sama cowok. Ya sih. Gini teman-teman, Susila ini emang agak genit orangnya. Enggak guys ya. Dia di kamera aja kelihatan alim, sebelumnya di belakang kamera kacau. Enggak guys. Nah, selain ikut kegiatan PMI, apa ya? Selain ikut kegiatan PMI Wira Satuan Inti, kegiatan apa aja yang Susila ikutin di luar itulah? Di luar PMI. Oh, kegiatan OSIS kayak Ya. gitu Kak ya. Aku ikut kegiatan OSIS, ikut kegiatan di sekolah juga, ikut Forkom. Forkom tahu kan Kak ya? Ya, Forum forum Komunikasi komunikasi. OSIS. Terus aku juga kebetulan jadi ketua OSIS di SMK Kesehatan Surya Medika. Di follow IG-nya juga. Ya, ya. Kepoin IG aku. Ya, ya, ya. Ya. Nanti diisi di bawah ya. Ya, kayak gitu. Dan ya seputaran itu aja sih Kak. Berarti masih seputaran organisasi aja ya. Bener. Di sekolah dan di PMI. Di Ya. luar itu ikut STT gitu. Oh, estetik enggak sih Oh, Kak? STT enggak? Kebetulan saya tidak dikenal di Banjar saya karena kurang Kurang apa? aktif. Oh, kurang aktif. Kalau di rumah kurang aktif saya. Kalau di luar overaktif jadinya Oh, Kak gitu ya. ya. Ya, tapi saya ikut gini pesantian, ikut kidung-kidung, ya ikut lomba kidung gitu di provinsi, di kabupaten kayak gitu Kak. Keren, keren. Coba make hidung dulu. Tidak Oh, bisa nggak Kak. bisa. Grogi soalnya depan kamera. Ya Kak. Teman-teman, for your information, Susila ini pernah pacaran 3 menit. Jangan percaya guys ya. Aduh, Dan itu ditembak secara langsung. Gimana rasanya ditembak secara langsung sama orang yang nggak saya suka. Sebenarnya ya asik, lucu, deg-degan, Oh, deg-degan campur juga. aduk sama kasihan. Pedalem ya Kak. Oh. Oh. Ya Satin 38 Oh, ya satu. Kak ya. Ya, ya, ya. Di Jemberane Kak ya. Oh ya, ditembak. Yang nonton pasti tahu. Jadi Gitulah. penonton yang belum tahu siapa itu orangnya, coba cari tahu dan di rate kegantengannya 1 sampai 10 orang itu. Clue-nya alu guys ya. Bener banget. Sus, Ya. kenapa Susila pengen ikut Satuan Inti? Wow, pertanyaannya. Tadi kan nyaman nih. Nah, sekarang kenapa pengen ikut? Apa dari SMP udah ikut PMR atau punya cita-cita untuk bekerja di dunia kesehatan? Kan yang saya tanya nih, teman-temanmu pada saat seleksi, kenapa ikut PMR? Karena dia pengen cita-citanya itu bekerja di dunia. Menggantikan Kak Pase. Enggak dong. Enggak, bercanda. Cita-citanya tuh pengen bekerja di dunia kesehatan. Jadi dia pengen tahu lah bagaimana
dunia kesehatan tuh dari PMI? Apa susila kayak mereka juga atau ada hal berbeda gitu? Oke guys, saya izin menjawab. Kebetulan saya itu mengikuti PMR itu ekstra PMR dari saya SMP. Waktu saya SMP itu cupu saya kak, ya terlalu nolep ya, Ya, bingung milih ekstra apa. Jadi apa tali, Iya. mali. Terus kalau saya ikut ekstra voli, nggak suka olahraga, Ya. saya nggak bisa. Jadi guru saya menyarankan PMR gitu. Ya saya ikuti aja waktu itu dengan Kak Ambar, Ambarado Julianto, ya dengan itu pembina saya yang sangat baik bapaknya. Kemudian saya SMK, nggak tahu dipilih sama gurunya dicomot-comot gitu dia kak, kayak Mai ikut ini Ya. ada surat kayak gitu kan. Waktu itu saya males sih itu ikut kak ya. berarti bukan keinginan dari hati ya? Bukan. Tapi saya belajar Oh, gitu, gitu. Kak. Dan kebetulan yang wawancara saya Kak Pandi sendiri. Masa? Iya. Oh, lupa saya. Terus, ya loh. Terus saya bilang, kakaknya nanya, kamu niat ikut PMR? Terus saya bilang, enggak, saya enggak niat gitu. Tapi saya berdoa enggak lulus, soalnya Nah. saya enggak begitu suka gitu kan ya. Soalnya ekspektasi saya tuh menyeramkan diklatnya gitu. Enggak asik gitu PMR gitu. Terus lama-lama ternyata ada pengumuman lulus Terus sama teman saya lagi satu. Terus ikuti tuh sebenarnya nggak sepenuh hati sih kak diklatnya. ya ya. Tapi setelah diklat kok seru, kok asik, nyaman. Sampai sekarang saya nyaman. Kamu nggak nanya siapa yang lulusin? Enggak. Salim lu. Oh iya, jangan lulusin ya. Tanda ya, saya nggak tahu kenapa dia lulus. Gini. Kamu kan banyak kegiatan nih. Dari sekolah ada OSIS, apalagi Ya. jadi ketua. Di PMR juga jadi pengurus ya? Ya, Jadi bendahara. ya bendahara satu. Bendahara 1. Forkom juga Jadi bendahara. sekretaris Oh, satu. jadi sekretaris. Oh, jadi ketua di sekolah, di Forkom jadi sekretaris, di PMR Udah Satuan Inti jadi bendahara. Lumayan, kayaknya lumayan sibuk ya orangnya. Di bendahara PMR Satuan Inti gimana udah? Oh, no. Tidak guys ya. Tapi ya cukup rumit sih Eh, untuk mengelola uang itu agar tersusun dengan rapi. oh gitu, benar ya. Benar kan, Jadi Kak, ya? ya benar, emang megang uang tuh banyak godaan ya. Iya, banyak banget godaan. Nah, dari orang tua ngizinin nggak kamu sibuk kayak gini? Sempat belajar nggak di rumah? Kalau orang tua sendiri ngizinin, pasti gini aja ngomongnya dia. Nah, Kengke kena putunya, yang penting putu masih di jalan yang benar gitu dia bilangnya. Nah, Terus kalau belajar, kalau di sekolah tuh belajar ya fokus belajar, nggak ada ngurumin PMI gitu yang lain gitu. Soalnya pakai target juga aku sendiri biar pelajaran tuh number one gitu. Makanya kalau kegiatan, kalau udah ada sekolah pasti aku utamain sekolah dulu. ya benar. Sangat benar itu, Sus. Jadi pesan teman-teman yang baru jadi satuan inti, Bener utamakan kegiatan sekolah dulu, selesaiin dulu tugasnya, selesaiin dulu kegiatan rumahnya, nah baru bisa kesini, main-main, guys. ya, baru bisa Ya. main-main ke PMI ya. Ada pengalaman yang nggak mengenakan nggak ketika di saat Susila gabung di PMI, selain kamu ditembak sama orang itu ya? Oh, pengalaman yang nggak mengenakan. Ya mungkin selama diklat pada saat lat berapa kayak? Oh, pernah. Waktu itu saya ikut diklat Wira Satuan Inti Angkatan 37 2021 di PP sama Kak Bayu. Kak, nggak tahu Kak Bayu masih ingat apa enggak, Kak Bayu Mahen Kak ya. Waktu itu saya ngapain ya? Kalau nggak salah apa namanya tuh Kak ya? Apa? Cek respon. Saya nggak apal-apal. Terus Kak Bayunya, aduh, nyerah begitu dia Kak Bayunya. Terus aku kayak terkucilkan, nggak enak rasanya. Terus habis itu aku jengah, bisa gitu Kak. jadi kayak ngerasa putus asa ya? Iya. Saya bisa nggak ikut diklat kalau udah Sebenarnya aku digituin? nangis waktu diklat tuh Kak. Oh nangis? Waktu di cek responnya nggak bisa tuh. Oh. Tapi habis itu aku belajar. Bisa Begini, akhirnya? kini yang lain be gitu. Tapi setelah aku diklat itu ya lebih belajar lagi lah, nggak puas soalnya itu aja. Nah, silakan udah sempat ikut diklat satuan inti nih. Dan ya hampir kita tahu lah diklat satuan inti itu kita digembleng mentalnya ya. Fisiknya juga dilatih supaya lebih fit lah, lebih kuat lah. Banget.
Nah, baru-baru ini kan Susila gini nih, magang di rumah sakit ya. Hmm, Kepake nggak mental yang dididik itu ke tempat magangmu? kepake banget. Soalnya di tempat magang Kak ya, Kakak juga kan SMK Ya, kesehatan dulu. Ada senior, ada diklatnya, hmm, kabel diklat yang seniornya itu nyuruh, bukan nyuruh sih Kak ya, minta tolong. ya minta tolong biar kita tuh ya membantu mereka. Sebenarnya di sana teman-temanku banyak yang ngeluh Hmm. capek, pokoknya nangis, digertak, digembleng. Tapi aku di sana memang capek, memang merasa digembleng. Cuman kan, oh ya, nggak apa-apa. Ini kan untuk kita. Iya, Gitu aja sih rasanya Kak. gitu aja Karena rasanya. dari PMI ini, waktu pas diklat aku lemah di sana, tapi pas waktu aku jalani jadinya seru untuk kita Ah, juga. benar-benar. Nah, kan Susila dapat magang nih. Hmm. Dan tadi barusan Susila bilang juga lumayan di diklat itu ngelatih mentalmu. Pada saat magang praktek nih, pernah nggak sambil nyanyi lagu diklat biar biar lebih Pernah, semangat pernah guys. di dalam Aku hati? enggak, Oh enggak. Terus langsung langsung nyanyi aku tapi oh kecil. gitu. Aku nyanyi apa ya lagu diklatnya itu Kak ya? Apa? Aku Eh tunggu engkau gitu. itu dah. Kan malam-malam tuh. Aku disuruh turun nih Kak ke apotek Ya jam terus 12 lebih beberapa menit gitu. Kan takut tuh Kak ya ya lewatin lorong. Nyanyi aku di sana. Aku tunggu engkau gitu dinyanyi Kak. Soalnya aku kayak takut ya. gitu. Dan nggak ada lagu lagu yang aku ingat selain itu. Oh, berarti itu udah mendalam kali lagunya. Iya. Eh gini Sus. Apa Kak? Susila kan udah mau ujian Hmm, nasional, ujian ya. sekolah. Anggapan bakal meninggalkan ginilah, meninggalkan PMI lah untuk menjadi PMR Wira Satuan itu ya. Nggak tahu nanti kelanjutannya mau jadi KSR atau enggak, itu terserah Susila. Ya. Ada nggak pesan ke adik-adikmu sekarang gimana caranya gini bertahan atau mencari kenyamanan di PMI? Pesennya banyak sih Kak Ya, ya. pesan. Yang pertama itu cari bestie, Hmm, sahabat yang nyaman buat kita. Tapi ya kita anggap semua teman itu nyaman ya. Cuman ya gimana ya, kalau kita nyaman sama orangnya pasti kita nyaman di kegiatannya. Jadi kita cari bestie yang banyak di sana, yang sefrekuensi. Ya walaupun nggak sefrekuensi ajak-ajak aja. ya, Biar nyaman aja ya, biar ada temen gitu istilahnya. Itu yang kedua, kalau misalnya kita dikasih omongan atau ya saran ya, atau kata-kata dari kakak-kakaknya, jangan dimasukin ke hati, yang negatif itu dijauhkan, yang positif itu diambil. nah, Karena kakak-kakaknya jauh lebih berpengalaman dan lebih senior daripada kita. Otomatis kan mereka tuh, nah malunan lah ngasain pahit pakah ya, gitu, dikasih tahu kita gitu. Terus yang kedua, adik-adiknya tuh harus semangat sih Kak. Semangat dan lebih ramah kepada kakak ya, seniornya. Ada kakak senior siapa? Bukannya kakak seniornya ingin dihormati, ya, cuman kan kita ramah menghargai ya, lah, iya gitu. Ya anggaplah kita bersaudara di sana ya, gitu. Gitu aja sih Kak. itu aja. Ya apa ya lagi ya? Tiba-tiba lupa Kak. Oh, tiba-tiba lupa. Tumen kayak gini. Biasanya nyerocos saja Oh, Kak ya. biasanya rasa saja. Sama gini juga, Susila ini menurut saya lumayan orang yang keren, Wis, disuruh asik. apa aja mau. Bener. Padahal, bahkan saya waktu itu sempat buat video promosi kegiatan RCA. Saya suruh dia joget-joget di jalan juga mau, Pakai daster pakai daster, sampai sama ada teman orang yang saya. nabrak, sama Teresa juga. Padahal Ya. saya pengen mendatangin orang itu, tapi ada alasan. Saya nggak tahu alasannya apa. Dasar Aduh. Teresa. Main cari rumahnya Kak. Oh, nah. Nanti Pak Editor tolong diedit itu. Itu aja Sus ya, yang bisa kita ceritakan. Iya. Semoga adik-adiknya nyaman lah, Semangat. ya semangat, nyaman berkegiatan di PMI, nyaman apa lagi ya, nyaman untuk mencari teman, banyak-banyak nyari pengalaman ya. Kalau niatnya emang nyari pengalaman ya udah aktif. Kalau nggak Ya. aktif gimana nyari pengalaman, ya kan? Pulang. Ya pulang. Ragu-ragu pulang saja. Bener. Mungkin itu kata-kata yang masih disimpan sama Ya. Kak Susila. Jadi semangat aja. Gimana nih penutupnya nih? Kau udah pantun nggak? Apa pantunnya ya? Nggak ada. Ada pesan aja sih yang nembak 3 menit itu. Wah, ada pesen. Ada. Ya omongin sekarang. Oke, bagi yang nembak 3 menit, semangat untuk mencari teman di diklat selanjutnya. Ya, Itu aja sih. intinya
kesini jangan nyari pacar gitu ya. Ya, di sini nyari pengalaman tentunya. Oke. Mas kan masih terus berlanjut diklatnya Kak ya, nggak boleh putus sih. Ya, harus Ya, itu. bener. Itu aja dari saya dan Kak Susila. Terima kasih. Dadah. Dah.